Oke, baik, selamat bergabung dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang kita masuk materi pelajaran terkhususnya kelas 9 dengan judul Toleransi Antar Umat Beragama. Dengan tujuan pembelajaran kita menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Oke. Nah, di sini perhatikan bukunya halaman 50 sampai 51. Semuanya perhatikan dan ada komunikasi kita. Kalau tidak ada komunikasi maka dianggap belum hadir di kelas. Oke ya. Nah, perhatikan bukunya halaman 50 sampai 51. Kita akan mengetahui pengertian daripada toleransi antar umat beragama. Arti toleransi nanti sama-sama diskusi kita. Kalian menjawabnya dengan baik, dengan jelas. Jikalaupun belum dengan jelas, maka Bapak akan menjelaskannya. Baik ya, kita mulai satu persatu memberikan responnya, tanggapannya. Apa sih maksudnya ini toleransi antar umat beragama? Ya, dan kita lihat ada 8 ini kurang ini 6 ya, 6 yang hal kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah pengertiannya dulu daripada toleransi itu, apa maksudnya toleransi antar umat beragama, dan menunjukkan juga 3 macam ya toleransi dalam agama itu dan contoh-contoh perbuatan toleransi antar umat beragama, dan juga manfaatnya apa saja dalam toleransi antar umat beragama, dan perbuatan anti toleransi juga harus kita hindari. Kita akan lihat contoh-contohnya dan juga dampak daripada perbuatan anti toleransi itu bagaimana. Nah, ini pembahasan kita hari ini. Materi pelajaran kita ada 6 hal yang akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, ya, kita mulai dulu ya. Nanti bersuara, kalau dihunjuk bersuara ya, jangan diam ya, berikan komentarnya gitu. Kalaupun temanmu ada yang belum jelas menjawabnya, silakan dibantu untuk menjelaskannya kembali. Oke, kita mulai dari kelas mana ini dimulai ya? Jumlah kalian ini kelasnya cuma 2 ya? Nomor 1. Oh, ya, silakan. Toleransi adalah suatu sikap manusia saling menerima, menghargai, dan menghormat tanpa membeda-bedakan. Oke, bagus. Tapi ada kata antar umat beragama. Itu pengertian toleransi secara umum ya. Federico sudah jawab, bagus. Tinggal kalimat sambungnya aja. Antar umat beragama. Maksudnya apa? Toleransi antar, ada antar. Ya, perbedaan-perbedaan antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu gitu ya. Karena ini berkaitan dengan namanya beragama gitu. Oke, boleh dibantu yang lainnya sebelum Bapak tunjuk. Federico sudah menjawab, tinggal menambah penjelasannya lagi di balik. Agama. Iya, coba ulang Federico, mungkin bisa kamu ulang penjelasannya. Ini adalah suatu sikap manusia saling menerima, menghargai, dan menghormat tanpa membeda-bedakan agama masing-masing. Oke, ya, bisa ya. Tanpa membedakan agama masing-masing, keyakinan, kepercayaannya yang dianut, dan saling menghargai, ya. Suatu agama masing-masing. Ya, boleh, nggak apa-apa. Itu bahasa yang sederhana saja, ya. Dan ada kata kalimat saling menghargai, ya. Menghargai itu tidak melakukan penistaan. Sekarang kan lagi-lagi apa ya, viralnya penistaan ini, penistaan agama. Nah, dalam Kristen tidak diajarkan untuk melakukan hal itu. Ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada kata-kata penistaan terhadap keyakinan orang lain, ya. Nah, sekarang kita perhatikan pembahasan kita, diskusi kita 3 macam toleransi dalam agama. Oke, perhatikan bukunya ya. 3 hal ini harus tahu kalian, 3 macam itu apa-apa saja. Boleh mendahului menjawab. Bila ada yang sudah menemukan jawaban itu, silakan langsung dijawab. Ya, 3 macam toleransi dalam agama. Ada yang sudah menemukan 3 macam itu?
Belum? Enggak kecari. Oke. Charlene belum dapat. Ada lagi yang bisa berikan komentar? 3. Dapat? Belum? Ya, siapa? Ada yang bisa? Sharon dapat jawaban yang bisa untuk menjelaskan 3 macam toleransi dalam agama? Belum juga. Oke. Nah, sebenarnya di buku ada itu ya. Perhatikan bukunya. Cuma Bapak nggak tahu halaman berapa ya. Kita sudah masuk ini. Ini masih halaman 50 kita sudah bahas. Oke. Nah, 3 macam itu mungkin ada di halaman 51. Perhatikan ya. 51. Oke? Dapat ya? Siapa kira-kira yang sudah membaca? Halaman 51. Kalau sudah temukan, coba dijawab. 3 macam toleransi dalam agama. Oke, perhatikan, Bapak juga memperhatikan membaca kalimat demi kalimat yang ada di sini. Oke. 1. Nah, ini 1. 2. Ya. Siapa yang sudah? Oke. Kalau belum dapat, karena kalau dibaca bisa diambil ringkasannya itu ya. Nah, kita lewatkan dulu. Yang tahu dulu, yang mudah-mudah dulu diskusinya. Kita lewatkan. Nah, nomor 2 nanti kita bahas ya. Sekarang nomor 3. Tentunya dari toleransi itu ada sikap yang kita perbuat ya antar umat beragama. Ada yang kita lakukan, maka harus diberikan contoh-contoh perbuatan toleransi antar umat beragama. Contoh-contoh ya. Banyak hal contoh-contoh yang diperbuat. Kita lihat agama yang berbeda, apa yang harus kita perbuat terhadap keyakinan orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Oke, siapa yang bisa jawab silakan terlebih dahulu. Siapa? Silakan. Contohnya apa? Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agamanya. Ya, Colin tadi coba ulang lagi, Colin. Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agamanya. Iya, berteman Dan dengan iya tanpa membedakan agamanya. Kita bisa berteman dengan siapapun juga ya, tanpa ada membedakan. Charlene tadi apa bilang? Kamu mau memberitahukan? Ya, apa? Ya, silakan. Tidak menghalangi orang lain yang sedang beribadah. Iya, tidak menghalangi orang sedang beribadah. Bagus. Ada lagi? Yuk, yang lainnya? Charlene sudah jawab, bagus. Colin juga, bagus. Siapa lagi? Ya, coba Bapak tanya Edgar dulu lah. Ya, kalau Edgar, kamu bilang apa? Contohnya perbuatan toleransi itu antar umat beragama? Ada? Oke, ada 2 hal yang diberitahu. Ya. Tadi tidak menghalangi mereka sedang beribadah. Yang nomor 2 itu 3 macam toleransi dalam agama itu. Ya, silakan Federico. Nomor 2 itu apa lagi Pak? Nomor 2. Oh, kamu mau lihat nomor 2. Oke, kamu sudah temukan nomor 2? Atau Sudah? Ya. Belum? maksud toleransi dalam agama jadi Ini di buku ada mengatakan begini. Salah satunya begini. Ada namanya mayoritas dan minoritas. Ngerti ya? Nah, bagaimana itu mayoritas dengan minoritas? Iya, ada kata penganut agama mayoritas. Apa yang toleransi bagaimana dibuat dengan minoritas, agama yang minoritas? Dapat ya? Minoritas ada di sini nggak?
Iya, memang nggak dibuat. Aku cuma mayoritas. Iya, ada kata-kata mayoritas di situ. Oke. Bapak Minoritas. Nah, maksudnya dalam toleransi dalam agama ada yang merasa agamanya sudah mayoritas, tapi ada juga agama yang minoritas. Jadi maksudnya macam toleransi tiga macam ini ya, ini masih satu ya. Apa yang diperbuat gitu ya. Nah, toleransi. Jadi ya, silakan. Tadi agama mayoritas menghormati dengan penganut agama. Iya. Nah, begini Bapak jelaskan ya. Satu, toleransi dalam agama itu satu. Ya. Agama mayoritas harus memiliki sikap menghormati agama yang minoritas. Gitu ya. Ini toleransinya gitu. Mayoritas dan minoritas. Di mana-mana itu pasti ada. Di berbagai negara ada yang mayoritas agamanya Kristen, minoritasnya Islam, Buddha dan Hindu dan seterusnya. Di negara Indonesia misalnya Islam mayoritasnya, kedua Kristen, ketiga Buddha dan Hindu dan Konghucu. Agama minoritas. Ya, coba apa? Mematuhi? Harus menghormati. Iya, menghormati. Agama mayoritas menghormati agama minoritas. Iya. Jadi yang pertama, mayoritas agama menghargai, menghormati agama minoritas. Begitu ya. Satu ya, dapat ya. Coba cari lagi nanti kalimat yang di buku itu dua hal lagi. Oke. Kalau belum dapat nanti kita bahas kembali. Kita cari dulu pembahasan kita yang mudah untuk dimengerti dan sudah dijawab, nanti kita kembali ke jawaban yang seperti ini ya, agak-agak perlu banyak. Di yang dalam toleransi itulah Pak. Yang mana itu? Kan di sini kayak ada 3 paragraf yang dibuat dalam toleransi atau umat beragama itu yang 3 kalimat itu semua jawabannya situlah. Iya, tinggal meringkaskan sajanya sebenarnya. Kalau pandai-pandai kalian meringkas kalimat bahasanya ya. Oke, di alinea yang kedua dan ketiga itu. Yang kedua juga bisa. Ya perhatikan saja ya. Ini dia. Oke. Oke, nanti kita kembali ke nomor 2 ya, supaya jangan menyita waktu untuk membahas yang ini. Oke, tadi contoh sudah terjawab ya, contoh toleransi perbuatan kita terhadap sesama kita yang beda agama. Ya, tadi ada jawaban, kita tetap bisa berteman dengan semua umat beragama tanpa membedakannya. Kemudian tadi ada jawaban mengatakan tidak menghalangi ya teman-teman kita yang berbeda agama untuk beribadah gitu ya. Dan juga bisa jawaban yang lain, kita bisa membantu ya, membantu mereka dalam kegiatan agama mereka. Kita boleh bantu gitu ya, boleh. Kita menunjukkan toleransi dan juga kita tidak mencela kitab mereka gitu ya. Ya kalau memang itu kitab mereka yakini, ya bagi mereka imani, itu hak mereka. Kita tidak mencela dan tidak mencampur ajaran mereka gitu ya. Ya urusan mereka masing-masing lah gitu ya. Itu sikap toleransinya. Tapi kalau mereka bertanya kepada kita jelaskan gitu. Kalau ada diskusi, dialog, bukan debat, tapi dialog antar umat beragama gitu ya. Contoh perbuatan toleransi itu. Oke, kita anggap contoh sudah mengerti. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya. Manfaat dari perbuatan toleransi antar umat beragama. Apa sih manfaatnya itu? Adakah manfaatnya? Atau memang sama sekali tidak ada manfaatnya? Ya, apakah betul ada manfaatnya kalau kita
melakukan toleransi antar umat beragama. Oke, bila ada yang bisa respon menjawab, silakan. Ya, kalaupun belum ada, Bapak akan panggil satu-satu ya untuk memberikan jawaban. Ya, coba di sini Charlene ya. Oke, silakan Charlene. Ya, apa sih manfaatnya Charlene? Tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Iya, tidak ada merasa membeda-bedakan. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Menciptakan kedamaian. Iya, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Iya, itu manfaatnya. Apalagi manfaat yang lain? Masih 2? Hubungan dengan Ya. antar agama akan lebih baik. Iya, hubungan antar agama akan lebih harmonis dan lebih baik. Ada, ini suara Charlene dan Colin saja yang kedengaran sama Federico. Coba yang lain lah ya, berikan suaranya. Ada. Kekuatan iman. Iya, meningkatkan kekuatan iman. Iya. Apalagi Jessica atau Sharon, Edgar, Candy. Ada nggak yang lainnya memberikan jawaban manfaatnya apa? Nah, kalau manfaat kan cukup banyak ya, nanti kalian buat masing-masing manfaatnya. Tadi beberapa jawaban sudah terjawab ya. 1, 2, 3, 4, mungkin sudah ada 4 jawaban yang terjawab, tinggal nambah lagi gitu ya, cari 2 lagi. Nah, itulah manfaat dari kalau kita melakukan toleransi. Ya, Federico silakan. Contoh tadi yang contoh perbuatan toleransi antara umat beragama itu Ya, contohnya apa tadi? Iya. Tunggu dulu Pak, mau tas dulu. Iya, oke, nggak apa-apa Federico. Nanti bagian-bagian yang belum jelas kita ulang kembali ya. Kita selesaikan dulu yang sudah. Ya, nanti kita kembalikan lagi. Nah, sekarang ada juga pihak-pihak yang anti toleransi. Mereka begini. Ini biasanya orang yang radikal ini. Yang radikal ini perlu dibubarkan ya di Indonesia. Organisasi radikal anti toleransi ini di Indonesia sudah ada beberapa yang sudah dibubarkan, dan itu harus dibubarkan karena ini merusak hubungan antar umat beragama. Ya, iya. Yang organisasi radikal, Bapak nggak mengunjuk suatu agama A, B dan C, tidak. Organisasi yang radikal anti toleransi yang ada di Indonesia bubarkan saja. Dan ternyata betul Indonesia, pemerintahan kita sudah membubarkan beberapa organisasi anti toleran antar agama yang memicu perpecahan antar agama, permusuhan antar agama, karena masalah agama sangat sensitif di Indonesia sehingga bisa diadu dombakan. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Makanya kalian mencari contoh-contoh ini. Apa contoh-contoh perbuatan anti toleransi itu? Ya, coba ganti-gantian dong suaranya, jangan yang sudah-sudah. Coba yang lainnya. Ya, Bapak tunjuklah satu-satu lah ya, supaya yang sudah jawab boleh berdiam diri dulu. Yang belum kedengaran suara silakan kasih suaranya. Oke, di sini Bapak unjuklah mulai kelas 9A dulu ya. Charlene, Colin, Federico, ya 3 sudah biasa terdengar suaranya. Dan Bapak mau dengar suara Gladys. Nanti Hans dan Hagen. Oh, Hans belum hadir ya. Gladys dulu. Gladys, setelah Gladys, Hagen. Ya, silakan Gladys untuk memberikan satu contoh perbuatan anti toleransi antar umat beragama. Silakan Gladys. Halo Gladys, kamu di situ? Ada? Oh, Gladys diam saja ya. Ada Pak. Iya. Ya, coba apa contohnya? Contoh anti toleransi. Supaya kalian tahu ya dampaknya itu. Masa sih nggak tahu kita contoh-contoh? Banyak di informasi di media sosial, di televisi, di YouTube,
di mana lagi ya, Facebook ya, atau di informasi di mana lagi, majalah, koran gitu ya, banyak ini. Tapi Bapak ingin tahu, betul nggak kalian mengerti contoh perbuatan anti toleransi itu antar umat beragama? Ya, ambil satu contoh saja. Silakan, Gladys mungkin bisa jawab. Belum dapat ya? Oke, siapa yang bisa menjawabnya? Contohnya, kasus-kasus seperti ini. Ya, Charlene kembali menjawab. Silakan, Charlene. Kasus yang pernah kamu dengar di Indonesia. Mengancam orang lain untuk masuk ke agama kita. Iya, bisa juga ada ancaman-ancaman ya. Iya, betul. Ya, mengancam. Kalau nggak masuk kamu ke agamaku, ku aniaya kamu. Iya, itu kan tidak ada sikap tidak ada sikap toleransinya ya, dia anti. Oke, satu. Ada lagi contoh yang lain. Silakan. Tadi Bapak panggil Gladys, sekarang Bapak panggil, boleh diganti yang lain ya. Hagen. Nanti Hagen dan Jessica. Hagen dulu. Silakan Hagen. Ayo. Tidak menghargai hadir besar umat agama lain. Iya, tidak menghargai, lebih mudah dimengerti ya. Tidak menghargai dan menghormati kehadiran warga yang berbeda agama. Misalnya dalam daerah kita tinggal, lingkungan mayoritasnya agamanya S, iya kita bilang aja S, tidak menyinggung agama lain ya. S, datanglah warga dari luar, pindah, mungkin membeli rumah di situ, lokasinya ada yang jual rumah, dibeli, tapi agamanya Z agamanya. Ternyata warga setempat di situ menolak, jangan tinggal di sini. Kami ini warga agama S, agama Z tidak boleh. Ini kan tidak menerima ya, menerima perbedaan agama. Ini anti toleran. Tidak boleh begitu sikap kita di Indonesia. Indonesia bukan negara agama. Indonesia negara beragama. Ya, Indonesia negara beragama. Macam-macam banyak agama di Indonesia yang diakui sah oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini jangan terjadi ya. Tadi sudah dijawab oleh temanmu ya, hal itu masih ada terjadi, tidak menerima kehadiran agama lain di lingkungan mereka. Oke lah. Selebihnya boleh dijawab atau mau kita tuntaskan jawaban ini? Contohnya ada lagi enggak? Boleh? Silakan. Mungkin ada lagi yang memberikan contoh perbuatan yang anti toleran. Oke, Edgar. Silakan Edgar. Menurutmu apa contohnya lagi? Mengejek ajaran orang agama lain. Iya, mengejek ya. Apa itu agamamu? Bapak pernah dengar yang nggak mengenakan bagi kita yang Kristen ini ya. Aduh, memang ya kalau Kristen kan sabar aja lah, kasih aja lah ya. Ada bahasa-bahasa ejekan-ejekan bagi kalangan kekristenan ya. Demikian juga sebaliknya, mungkin ada golongan agama Kristen mengejek agama Islam, atau ada lagi mungkin agama Islam juga mengejek atau agama yang lainnya, Buddha gitu ya, atau selain ada lagi dari Hindu ke Buddha. Nah, ini nggak boleh. Saling mengejek, saling menghina, memicu pertengkaran, memicu konflik sehingga terjadilah perpecahan. Ya. Sekali lagi, Indonesia banyak agamanya dan perlu diakui dan dihormati ya. Perbedaan agama itu memang sudah ada. Jadi bagaimana mau dibilang? Nggak mungkin harus ditolak. Memang sudah ada gitu. Perbedaan agama itu sudah ada dan diajarkan untuk saling menghormati dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Oke, Bapak anggap contoh sudah mengerti kalian contoh-contoh perbuatan anti daripada toleransi tersebut. Nah, sekarang dampaknya.
Ya mudah sekali lah dampaknya. Akibatnya maksudnya ya, kalau sikap-sikap itu anti toleran itu terjadi antar umat beragama, apa dampaknya? Apa akibatnya? Jikalau hal itu sesama agama sudah anti toleransi. Oke. Sebelum Bapak tunjuk ke Jessica, ada yang mau jawab? Atau Jessica dululah menjawab. Silakan Jessica. Terjadinya kekacauan atau konflik antar agama. Iya, bagus ya. Terjadinya kekacauan dan konflik antar agama. Iya, betul ya. Itu jawaban Jessica. Kalau Candy, kamu bisa jawab apa contohnya? Apa dampaknya? Candy. Bapak lihat ada nama Candy ya, atau Candy tidak hadir ya? Tunggu, Bapak lihat absennya. Candy, ya Candy tadi mimpin doa ya. Oh, adalah Candy ya. Silakan dulu Candy. Dampaknya apa? Dapat? Oke, Candy masih berpikir-pikir apa ya? Silakan berpikir dulu. Oh, memicu terjadi perpecahan. Federico jawab. Oke, ya boleh. Sudah dibantu Federico. Ada lagi yang jawab yang lainnya, yang menjawab dampak dari perbuatan anti daripada toleransi itu. Oke. Fasilitas umum rusak. Apa? Fasilitas banyak yang rusak gitu ya? Iya. Iya. Karena terjadi perang-perang ya. Oh, namanya konflik terjadi, fasilitas itu dirusaki, tempat ibadah itu dibakar ya. Pernah dengar ya tempat ibadah dibakar ya? Itu karena anti toleran. Dampaknya begitu. Gedung-gedung tempat peribadatan seseorang umat beragama, baik besar, baik kecil, dirusaki ya. Baik itu dari punya pemerintah ya, dirusaki gitu ya, fasilitas-fasilitas tempat-tempat peribadatan. Oke, kalaupun belum semua terjawab, tinggal kalian cari, berpikir, oh ya ada lagi nih, catat, ada lagi nih, catat ya, dampak dari perbuatan anti toleransi tersebut. Oke, kita sudah selesai. Sebentar kok ya, 6 hal yang kita diskusikan pada hari ini, yaitu toleransi antar umat beragama ya, dalam materi pengertian toleransi A. Bagian B ini sepertinya minggu depan ini, hidup rukun adalah perintah Allah, tapi bagian A dulu ya, pengertian toleransi antar umat beragama. Oke, sampai di sini mungkin tadi ada yang ketinggalan pembahasan kita, silakan boleh diulang kembali. Waktu kita sudah habis ya. Coba konfirmasi dulu. Jam 3.05. Oh ya, sudah habis lah ya. Kalau namanya jam 3:05, ini sudah jam 3:02. Oke lah. Nah, dari materi pelajaran ini, jikalaupun masih ada yang belum terselesaikan, belum tuntas, ya mungkin contoh-contoh tadi atau yang lainnya manfaat tadi ada yang belum selesai, silakan nanti kalian cari lagi penjelasan-penjelasan itu. Dan tadi juga ada 3 macam toleransi itu, nanti kalian cari apa maksudnya itu 3 macam toleransi dalam agama. Karena ya silakan. Apalagi ada perbuatan toleransi antar umat beragama. Pokoknya ada disayangi dan dihormati oleh orang lain. Oh, itu manfaat ya? Ya betul, disayangi. Iya betul, Federico. Boleh ditambah ya? Iya, manfaat perbuatan toleransi itu. Iya, kita dihargai dan dihormati orang lain. Iya, betul, bisa. Ya, tambahkan lagi. Ya. Selebihnya cari sendiri karena waktu kita ya. Bukan PR ini. Ya, tapi kalian nanti sambil berpikir apalagi tambahannya, silakan, karena kita sudah terbatas waktu kita ya, sudah habis waktu kita. Oke, kita akhiri ya. Selebihnya nanti boleh dicari lagi. Oke, kita akhiri. Nah,
memiliki hidup yang kekal. Belum ke sana ya pemahaman dalam toleransi agama ya, Federico ya. Karena itu keyakinan masing-masing. Ya, keyakinan masing-masing. Hidup yang harmonis. Hidup yang bagus. Iya, itu jawabannya. Memiliki hubungan antar umat beragama yang harmonis, yang baik, saling menolong, saling membantu. Iya, oke. Nah, kita sudah selesai. Boleh. Kebaliknya dari harmonis ya. Iya. Itu nanti kalau yang anti toleran itu sebaliknya ya. Sebaliknya. Oke. Ini kelas 8 sudah mau masuk kembali. Kita akan akhiri. Oke, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar tentang toleransi antar umat beragama. Ajari kami Tuhan, yang merupakan perintah Allah yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka kami belajar untuk mengasihi perbedaan antar umat beragama, agar hidup di bumi ini harmonis, tidak terjadi konflik dan pertengkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami, ajari kami agar kami memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Minggu depan kami akan kembali belajar materi tentang toleransi antar umat beragama. Tuhan tolong kami dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Oke.